Suara Pramono Rano bukanlah karena Anies dan Ahok. Kasihan, anak Abah dan Ahoker tidak diakui oleh Rano Karno meskipun telah mendukung Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Namun demikian, Rano Karno tidak mengakuinya bahwa itu adalah warga atau suara warga Jakarta, bukan karena Anies dan Ahok. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Siapin aja logistik yang gede. Aku ki bener tuh wong Jakarta ya, tapi ndong aku muga-muga sing jenenge Rano Karno kalah. Mergo ndelok sombonge kaya ngono kuwi. Ih, met-met wong sombong. Kaya iya. Emang sing gawe menang kalah awakmu rakyat. Kamu sombong, kalah. Rano Karno dengan sombongnya mengklaim tanpa bukti nyata di Banten. Apa kurangnya gue buat Banten coba? Hasilnya, makanya kemarin gue bilang 13 proyek nasional. Rano Karno, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, mengklaim telah berusaha maksimal memajukan Provinsi Banten selama menjabat sebagai gubernur pada 2012 sampai 2014. Ia menyebutkan bahwa ada 13 proyek strategi nasional yang dilaksanakan di Banten pada masa jabatannya. Namun, klaim ini tidak dibarengi dengan hasil nyata di lapangan. Banyak warga Banten merasa tidak ada perubahan signifikan dalam infrastruktur maupun kesejahteraan, membuat pernyataan Rano Karno terasa sekedar janji politik tanpa bukti. Nah, buat lo yang warga Jakarta, lo harus lihat nih, kebobrokan serta kebohongan dari Rano Karno. Belum jadi aja, dia sudah rendahkan orang. Sudah rendahkan orang yang berjuang untuk dia. Apalagi kalau sudah jadi. Belum jadi dan masih tahap penghitungan suara. Tetapi calon wakil gubernur yang satu ini sudah bicara dengan sangat sombongnya. Apa dan bagaimana dia menyampaikannya. Inilah dia. Mereka nggak akan sanggup jadi 1 putaran. Mereka berusaha 2 putaran. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Siapin aja logistik yang gede. Bukan faktor Anies, bukan faktor Ahok. Saya yakin 3 putaran pun saya menang. Di putaran ketiga dia dengan siapa? Di putaran ketiga dia dengan siapa? Inilah yang saya bilang kesombongan yang sangat luar biasa. Kalau terjadi 2 putaran yang diuntungkan Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil bukan hanya punya semacam second chance untuk bisa mengalahkan Pramono di putaran kedua, tetapi yang paling penting partai-partai pendukungnya itu punya waktu, punya jeda untuk mengumpulkan mobilisasi sumber daya dan mobilisasi politik untuk all out mendukung Ridwan Kamil. Sebelumnya mereka mengurusi banyak tempat kan, karena pemilu serentak, hanya partai-partai tadi terpecah fokusnya, terpecah sumber dayanya. Nah, sementara Pramono hanya didukung 1 partai parlemen. Jadi yang dirugikan jelas Pramono Anung, karena memberi kesempatan buat lawan merekonsolidasi kekuatan, dan tentu saja bisa berbeda hasilnya. Tahun 2017 putaran pertama yang menang Ahok 42%, tetapi putaran kedua habis Ahok ketika 19% pemilih AHY langsung ngeblok ke Anies Baswedan. Jadi artinya pemenang putaran pertama di Jakarta tidak ada jaminan menang lagi di putaran kedua. Makanya saya bisa memahami kalau tim PD Perjuangan all out untuk memastikan 1 putaran. Nah, penjelasannya sederhana. Pemilih Dharmakun, proporsi pemilih non-muslimnya lebih banyak ketimbang pemilih muslimnya. Ya, jadi pemilih muslim Dharmakun 5%. Sementara pemilih non-muslim yang mencoblos Dharmakun 18%. Beda. Jadi, nah, pemilih non-muslim ini kan basis PD Perjuangan. Sementara kalau melihat Ridwan Kamil, ada, mohon maaf ya, ada FPI, dan kebetulan kan Pak Suswono mendatangi langsung Habib Rizik, ada PKS. Ya, meskipun di kubu Mas Pram ada Anies, tetapi mungkin pemilih non-muslim kalau dikasih 2 pilihan ya lebih dekat ke Pramono. Itu satu. Yang kedua, coba cek, mungkin Zilvia pernah jadi moderator debat kan di Jakarta. Terlihat kan bahwa
narasi yang dipakai Darmagun itu kan anti status quo, meskipun dia mantan pejabat, tetapi kan narasinya itu anti status quo, dan anti status quo itu lebih dekat ke Pramono, karena Pramono diusung oleh PD Perjuangan, satu-satunya partai yang secara informal, secara formal ya, ada di luar. Secara informal ada Pak BG ya di dalam, tetapi secara formal kan ada di luar. Jadi itu lagi-lagi skenarionya tidak ada mobilisasi 2 bulan 3 bulan ke depan ya. Bisa berubah semua tuh. Kalau tiba-tiba Kim Plus bersatu, ya Mas Pram bisa gigit jari di periode kedua gitu. Upaya 2 putaran ini sangat kencang atau sangat mungkin teman-teman sudah memetakan atau apa yang melihat gitu, apa yang membuat operasi 2 putaran itu begitu kencang gitu? Apakah karena faktor Anies atau karena ya faktor enggak. Tidak, saya sangat yakin karena memang maaf, mereka nggak akan sanggup dari 1 putaran. Mereka berusaha 2 putaran. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Pokoknya kalian harus banget ngeliat video ini, dengerin ya, pakai akal sehat gitu, jangan pakai fanatisme, dengerin gitu. Ini sebenarnya yang bikin gua nggak suka sama partai tersebut. Baru naik sedikit, sombongnya udah nauzubillah gitu. Tapi ketika jadi oposisi, so banget paling menderita dan membela rakyat. Contohnya sekarang, siapa sekarang yang paling berisik di parlemen? Ini partai mereka, ada nggak di parlemen yang berani matiin mic mereka? Nggak ada. Coba lihat kemarin-kemarin ketika mereka jadi penguasa. Siapapun yang menginterupsi pasti dimatikan mic-nya gitu. Si Torus ini bilang nih katanya, Jawa Tengah itu bukan lagi kandang banteng, tapi kandang bansos, ya. Kalau gue jadi orang Jawa Tengah, gue bakalan bilang tuh, ya emang kandang bansos. Kan dari dulu yang dijejelin ke Jawa Tengah hanya bansos, cuman sekarang bedanya lebih banyak bansosnya. Lagian emang Jawa Tengah dapat apa? Semenjak 2 periode partai itu berkuasa, nggak ada, mereka hanya dijadikan material kepentingan politik untuk partai mereka. Dan si Torus ini bilang juga gitu, katanya dari Jawa Tengah sekarang DKI Jakarta adalah kandang banteng. Smejing Anda ya, smejing Anda. Anda mungkin lupa, suara gercos di DKI Jakarta itu terbanyak sepanjang sejarah, 47%. Kalau digabungin dengan suara Darmagun menjadi 57%, yang dimana suara itu mengalahkan suara Pramono Rano. Ya di garis besarnya lebih banyak warga Jakarta yang tidak setuju, tidak percaya kepada partai politik dan demokrasi di negara ini, termasuk tidak percaya kepada Anda dan partai Anda. Kalau Anda bilang DKI Jakarta sekarang kandang banteng, hey, Anda pun berkampanye tanpa logo banteng, tanpa logo partai Anda, dan tanpa gambar Ibu Megawati di belakangnya. Itu apa maksudnya? Apa Anda ini sengaja memperlarat pendukung-pendukung Anies Baswedan untuk mengkampanyekan calon Anda gitu? Seakan-akan tuh ini pertarungan Anies Baswedan dan Jokowi. Sedangkan elit-elit Anda sedang nyantai itu di belakang layar sambil menikmati drama ini. Tambah lagi statement Rano Karno yang bilang ini bukan karena Ahoker atau Anies Baswedan, mau 2 atau 3 putaran gak masalah karena ini pilihan rakyat Jakarta. Aduh Tuhan, Anda sadar apa harus saya ingetin? Waktu nama Anda muncul, survei Anda gak lebih dari 10%, gak lebih. Ketika kaki tangan semua relawan Pak Anies Baswedan ikut bersama Anda, baru survei Anda lama-lama naik. Ketika Anda menjual-jual gagasan Pak Anies dan menjual-jual nama Anies, baru elektabilitas Anda perlahan naik. Bahkan di mana di akhir pertandingan Pak Anies turun langsung, itu membuat elektabilitas Anda menang. Anda memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Jadi jangan kacang lupa kulitnya. Ini baru 1 hari Anda diperjuangkan oleh masyarakat, tapi sombongnya udah nauzubillah. Jadi nggak usah pakai bilang DKI Jakarta kandang banteng, mayoritas masyarakat Jakarta memilih kalian. Enggak, kalau dihitung presentasenya kalian tuh kalah jauh. Nggak usah ambil suara RK, ambil aja suara orang yang tidak percaya pada proses demokrasi, yaitu gercon orang-orang yang memilih Darmagun. Udah kalah jauh, nggak ada setengahnya, jadi bukan mayoritas. Tidak semua, tidak mayoritas masyarakat Jakarta menginginkan Anda, hanya sebagian. Baru sehari menang aja udah takabur Anda. Jangan sampai kesombongan Anda berbalik kepada Anda dan merugikan Anda.
Seorang calon wakil gubernur yang idealnya menjadi pelindung masyarakat justru menunjukkan sikap arogan. Rano Karno, yang baru mencalonkan diri saja, sudah berani mengancam warga Jakarta dengan pernyataan bahwa ia tak akan memberikan apapun bagi mereka yang tidak mendukungnya. Pilihan harus, jangan dibuang suaranya, ntar nyesel belakangan. Ya aduh, gua kemarin nggak coba. Gimana Mas? Ada begini nih, lo nggak bantuin gue, lo jangan minta apa-apa dari gue dong. Lo nggak bantuin gue, lo jangan minta apa-apa dari gue dong. Lo bantuin gue, baru lo minta. Bukankah pejabat publik seharusnya melayani semua orang, tanpa memandang dukungan? Jika mulai menghitung untung rugi dalam melayani masyarakat, mungkin posisi maklar lebih sesuai daripada pejabat publik. Warga membutuhkan seorang wakil gubernur yang benar-benar mampu mengayomi dengan keadilan, bukan sekadar pandai berakting untuk meraih simpati di depan kamera.